Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan yang pertama yaitu ada Muhammad Fauzan Hazami sebagai pemateri pertama, yang kedua ada Hafsah sebagai pemateri kedua, dan ketiga ada Keke Ariananda Pasaribu, saya sendiri sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada hari ini. Kemudian ada pun topik dari diskusi kami pada hari ini yaitu kontra radikalisasi agama dan keberagamaan di era disrupsi digital dan post-truth. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kami mulai presentasi kami. Yang pertama yang akan disampaikan oleh pemateri pertama yaitu Muhammad Fauzan Hazami. Kepada Muhammad Fauzan Hazami, kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Ariananda atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya, materi yang pertama mengenai pengertian. Di sini telah terdapat pengertian-pengertian yang akan menjadi kata kunci dari judul pembahasan kita kali ini, yaitu yang pertama ada kontra, kedua deradikalisasi, ketiga disrupsi digital, dan keempat post-truth. Yang pertama mengenai kontra. Pengertian kontra menurut KBBI adalah dalam keadaan tidak setuju atau menentang. Menentang di sini adalah menentang pendapat atau sebagainya. Kontra juga memiliki ciri-ciri untuk tidak menyetujui pendapat, kebijakan, ataupun program yang ada. Yang kedua, deradikalisasi. Deradikalisasi sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Inggris, yaitu deradicalization dengan kata dasar radikal yang mendapat awalan D, yang memiliki arti opposite, reverse, remove, reduce, get off, yang memiliki arti kebalikan atau membalik, mendapat imbuhan di akhir kata isasi dari kata ize, yang memiliki makna bahwa cause to be or resemble, adopt or spread the manner of activity or the teaching of. Suatu sebab untuk menjadi atau menyerupai, memakai atau penyebaran cara atau mengajari. Secara sederhana, deradikalisasi dapat dimaknai sebagai suatu proses atau cara untuk menghilangkan radikalisme itu sendiri. Seperti judul yang pada materi kali ini yaitu kontra radikalisasi. Nah, di sini berarti deradikalisasi tidak setuju terhadap radikalisasi tersebut. Deradikalisasi dapat dimaknai dengan segala upaya atau cara untuk menangkal dan mengatasi segala bentuk paham-paham radikal melalui pendekatan seperti hukum, psikologi, agama, dan sosial budaya. Nah, yang dibahas pada kali ini yaitu kontraradikalisasi agama. Selanjutnya, yang ketiga adalah disrupsi digital. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata disrupsi didefinisikan sebagai hal tercabut dari akarnya. Pengertian disrupsi sendiri adalah sebuah perubahan dari sistem lama ke arah yang baru. Disrupsi di sini mengubah teknologi lama yang lebih banyak menggunakan tenaga fisik menjadi teknologi digital dan menghasilkan sesuatu yang baru, lebih bermanfaat, efisien, dan cepat. Disrupsi digital merupakan suatu fenomena pemahaman konvensional masyarakat dengan segala aktivitasnya yang mulai berubah menggunakan sistem digital. Dan yang keempat yaitu post-truth. Untuk istilah post-truth, dari sisi etimologi berasal dari kata bahasa Inggris terdapat dalam Oxford Dictionary disebutkan bahwa post artinya sama dengan after atau setelah, sebagaimana dijelaskan dalam postmortem yang diartikan dengan review of an event after it has happened, atau simpulan atas sebuah peristiwa setelah peristiwa itu terjadi. Sedangkan truth artinya quality or state of being true, kualitas atau dalam keadaan benar atau kebenaran. Truth ini memiliki kata benda dari kata sifat true. Jadi pengertian dari post-truth adalah setelah atau pasca kebenaran. Mengapa disebut sebagai era post-truth? Dikarenakan dalam rentang masa ini penggunaan akal yang melandasi kebenaran dan pengamatan fakta sebagai basis pengukuran objektivitas seakan-akan tak penting lagi dalam mempengaruhi opini, pemikiran, maupun perilaku publik. Jadi pada era post-truth ini,
kebenaran seakan-akan telah sirna atau ditutup-tutupi, sebagaimana kata pos tadi, yaitu setelah kebenaran yang telah ibaratnya telah hilang. Dalam masa ini, orang mempengaruhi publik dengan cara mengutamakan sensasionalitas dan membombong emosionalitas. Publik lebih tertarik dengan kehebohan berita tanpa memastikan kebenaran dan fakta yang sesungguhnya. Selanjutnya, untuk materi kedua, dinamika dakwah di era disrupsi digital dan post-truth. Dalam hal ini, dakwah diartikan sebagai ajakan atau seruan untuk mengajak setiap muslim agar senantiasa berbuat kebaikan dan tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang tidak baik. Di era disrupsi digital ini akan sangat berdampak bagi setiap aktivitas. Tidak menutup kemungkinan dalam hal berdakwah. Di era ini telah mengubah perilaku dan cara berkomunikasi manusia. Sebab para itulah dai, ulama, dan ustadz harus adaptif terhadap teknologi komunikasi dan memaksimalkan kemajuan teknologi digital dalam pengembangan strategi dakwah yang adaptif dan dengan menumbuhkan kemampuan literasi digital serta bersikap egaliter dan berani tampil beda, responsif terhadap disrupsi informasi dan teknologi. Tidak hanya para dai, ulama, dan ustadz, seharusnya kita semua juga harus mampu menggunakan teknologi dengan sebaik-baiknya, khususnya untuk berdakwah. Karena di era disrupsi digital dan post-truth ini sangat rentan terhadap kasus-kasus yang berbau hoax atau kasus-kasus dengan berita yang tidak benar dan dapat menimbulkan radikalisasi itu sendiri. Terima kasih. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Fauzan Azami sebagai pemateri pertama. Kemudian lanjut materi kedua yang akan disampaikan oleh Hafsah. Kepada Hafsah kami persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Fauzan Hazami, yaitu yang ketiga, strategi moderasi beragama yang diterapkan. Yang diterapkan dalam strategi moderasi yaitu penyebaran ide melalui konten-konten tertentu seperti video, publikasi karya, tulisan artikel, dan opini. Semuanya diproduksi dan disebarkan kepada sivitas akademik dan umum. Strategi ajakan atau seruan tersebut semata-mata bertujuan untuk menciptakan moderasi beragama dan upaya untuk senantiasa mencegah adanya radikalisme dalam beragama. Di era digital seperti ini, tentunya diperlukan usaha lebih karena tantangan dalam menghadapi persebaran informasi begitu cepat dan bebas. Selanjutnya yaitu gerakan untuk menangkal adanya gerakan-gerakan radikal yang telah berkembang. Di sini dijelaskan gerakan untuk menangkalnya itu di sekolah atau upaya yang dilakukan di sekolah. Yang pertama yaitu memberikan pemahaman yang memadai melalui penjelasan tentang Islam. Pemahaman yang tidak benar terhadap Islam berpotensi menimbulkan munculnya paham radikalisme. Aspek yang seringkali dipahami secara keliru dan berpotensi menimbulkan paham radikalisme yaitu sebagai berikut. Penjelasan tentang toleransi. Ya, kedua yaitu pengenalan tentang hubungan ajaran Islam dengan kearifan lokal Islam turun di Saudi Arabia tidak lepas dari kondisi sosio-historis yang mengitarinya. Yaitu yang ketiga, jihad. Jihad merupakan salah satu aspek ajaran Islam yang seringkali menimbulkan kontroversi karena pemahaman yang berbeda. Meskipun secara harfiah jihad memiliki beragam makna, jihad dapat berarti mengorbankan segala kemampuan atau berbuat secara maksimal. Jihad juga dapat berarti berjuang atau bersungguh-sungguh. Sedangkan dalam pemahaman ilmu fikih, jihad dapat dimaknai secara kontekstual dan memiliki pemaknaan yang beragam, yakni mencurahkan segala daya kemampuan untuk kebaikan dan kebenaran dan menentang keburukan dengan semata hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Upaya yang kedua yaitu mengedepankan dialog dalam pembelajaran agama Islam. Pembelajaran agama Islam yang mengedepankan indoktrinasi paham tertentu dengan mengesampingkan paham yang lain hanya akan membuat para siswi memiliki sikap eksklusif yang akan berujung pada kurangnya menghargai keberadaan yang lain. Sudah saatnya para guru PAI membekali diri dengan pemahaman yang luas,
dan lintas mazhab sehingga mampu memenuhi spiritual siswa dan mahasiswa dengan pencerahan yang berlandaskan kedamaian dan kesejukan ajaran Islam. Upaya yang ketiga yaitu pemantauan terhadap kegiatan dan materi mentoring keagamaan. Keberadaan kegiatan mentoring agama Islam atau kegiatan rohis yang lain di sekolah sesungguhnya sangat membantu tercapainya tujuan pendidikan agama Islam. Namun, jika guru PAI tidak melakukan pendampingan dan monitoring, dikhawatirkan terjadi pembelokan kegiatan rohis. Bagi pengurus rohis, sudah seharusnya mereka selalu berkonsultasi dengan pihak guru agama atau pihak-pihak lain yang dipandang memiliki wawasan keislaman moderat agar tidak terbawa arus pada pemahaman Islam yang ekstrim dengan muatan radikalisme. Upaya yang keempat yaitu pengenalan dan penerapan pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural pada dasarnya adalah konsep dan praktek pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai persamaan tanpa melihat perbedaan latar belakang budaya, sosial ekonomi, etnis, agama, gender, dan lain-lain. Semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh hak pendidikan. Semua materi buku-buku yang diajarkannya tentu harus menyentuh tentang isu pluralitas. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua. Lanjut yang terakhir yaitu kesimpulan. Penyebab terjadinya radikalisme adalah kurangnya pemahaman dalam agama Islam. Pemahaman tentang jihad dan pemaknaan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang sempit menjadi faktor utama penyebab munculnya radikalisme agama. Demikian pula dengan gerakan radikal yang dibungkus dengan kemasan Islam. Hal tersebut diperkuat oleh internet dan sosial media. Mengingat jangkauan global dan internet yang semakin luas sebagai konsekuensi atas kemajuan teknologi informasi di era digital, sehingga radikalisme semakin mudah tersebar secara masif. Radikalisme di era digital mewabah dengan cepat melalui internet dan media sosial, karena masyarakat milenial di era digital tidak lepas dari internet. Media sosial yang dengan mudahnya diakses melalui telepon pintar, gawai, dan sebagainya. Untuk mencegah terjadinya radikalisme, maka dibutuhkan tindakan preventif sejak dini, di mana kebanyakan induk-induk dari gerakan radikalisme datang di bangku pendidikan. Baik teman-teman sekalian, demikianlah hasil presentasi kami. Jika ada yang ingin bertanya atau yang ingin menyanggah, kami persilahkan. Dan jika ada yang ingin bertanya, kami beri pertanyaan, 3 pertanyaan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.